Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Em, Berikut ini saya mau menjelaskan sistem pemipaan di kolam nila saya yang mengcopy dari sistem kolam koi. Kolam saya ukuran 3 kali 1 kali 1 meter. Kalau kedalaman air bersih ya 85 sampai 90 cm. Nah, ini kolam saya itu memakai pipa bottom drain dan skimmer. Nah, pipa bottom drain itu tertanam di bawah sana. Ada dua sebenarnya. Ada dua, yang satu untuk pipa bottom drain di bawah untuk pembuangan yang kotoran yang di bawah, yang sampingnya saya gabung jadi skimmer gitu, memakai di sini yang bottom drain di pipa elbow, yang di bagian skimmer itu di T, dan terus mengalir ke chamber filter ke satu. Chamber filter ke satu, di bawahnya air yang dari kolam utama mengalir ke chamber 1 di bawah. Jadi air memutar di bawah terus tersaring pakai jet mat sama jaring nelayan bekas. Terus saya tindih pakai keramik. Nah, terus airnya kan mengalir ke atas melewati pipa antar chamber ini. Pipa antar chamber saya pakai 3 picis, 3 batang. Nah, untuk pipa antar chamber yang di CH1 itu ketinggiannya sebagai pengukur ketinggian kolam utama gitu. Pasti soalnya antara pipa dan kolam utama pasti jadi sejajar begitu, dan sejajar dengan skimmer. Nah, kemudian dari CH1 kan mengalir dari atas tuh, dari atas terus ke bawah lagi, turun ke filter yang kedua. Filter yang kedua airnya juga dari bawah terus naik. Nah, di situ di bagian filter biologis ada batu gombong, terus biobol, sama apa ini ya, batu karang. Dulu batu karang di akuarium agak gede kan, saya pecah-pecah ya dengan harapan bisa menjadi stabilitas pH air, pengganti karang jahe atau oyster gitu. Nah, ini pipa antar chamber yang di CH kedua. Yang di CH kedua itu pipanya dipotong selisih dari pipa antar chamber yang pertama itu kurang lebih saya motongnya 10 cm begitu. Nah, terus airnya mengalir ke bawah, nah sampai ke chamber pompa. Chamber pompa ini itu tidak saya isi apa-apa, cuman saya isi pompa sama lampu UV. Kenapa saya isi lampu UV seperti di kolam koi? Karena ini kan filtrasinya baru running, jadi ya biar lebih mempercepat lah mungkin ya, jadi alga hijaunya bisa terkontrol gitu. Tapi sementara saya matikan soalnya chamber saya buka. Nah, ini pipa kecil 1,5 ini nih pipa backwash dari atau pipa pembuangan dari CH1. Jadi ketika pengen nguras CH1 atau CH mekanis itu cukup dicabut, dan ini juga dicabut, yang langsung pipa yang agak besar ini langsung menuju got gitu. Kebetulan kan samping rumah saya kan agak tinggi gitu, jadi air langsung bisa keluar ke got. Nah, untuk yang sini pipa yang itu yang kecil juga 1,5 in itu pembuangan dari CH2 atau CH biologis ya.
Berhubung CH biologis boleh dibilang jarang banget di bekuas atau jarang dibersihkan, atau bahkan hampir tidak pernah, karena rumah bakterinya kan biar tidak ke otak-atik gitu. Nah, makanya yang sering saya bersihkan itu di CH1. Begitu. Cuman minusnya di sistem kolam kolam di skema saya nomor 1 kan sistem yang saya pakai ini. Jadi ketika nguras CH1 itu otomatis nguras CH pompa. Soalnya saya dulu tidak niat sih, sebenarnya tidak niat pakai ini, tadinya mau pakai tong, tapi saya hitung-hitung kok semakin nggak menghemat malahan. Terus saya tinggiin saja pakai bata, ya jadinya ini. Sebenarnya masih bisa pipa pembuangan di CH1 langsung keluar gitu, misalnya langsung keluar gini ke sana kan bisa ditaruh stop keran, jadi air yang di CH pompa tidak keolah-olah, soalnya air bersih gitu. Ini airnya belum begitu jernih karena ya memang kolamnya belum matang, masih beberapa minggu, jadi apa ya, jadi filtrasinya belum matur. Nah, tadi saya bilang pipa antar chambernya kan ada 2 in 3 batang kan, tapi saya pakai cuman yang 2 batang aja gitu. Soalnya pakai 2 batang ternyata sudah cukup. Dulu saya kasih cadangan 1 lagi, maksudnya kalau misalnya tekor atau mungkin nambah pompa atau bagaimana, jadi saya pasang 1 lagi gitu. Tapi ini ternyata pakai 2 sudah cukup ya. Kalau pipa BD sama skimmer itu misalnya BD nya 2 in, pipa antar chambernya diusahakan 2 kali dari pipa BD gitu. Nah begitu. Terus ini pompa pakai 4000 liter per jam, pakai pipa 1 in, mengalir ke sini terus langsung ke air terjun. Air terjun pipanya saya pipihkan agar bisa menjadi arus juga, biar kotoran terdorong memutar ke arah skimmer sana begitu. Ini skimmernya tetap bisa nyedot walaupun tidak sekenceng banget, tapi alhamdulillah kotoran masih nyangkut di situ dan masuk ke lubang skimmer gitu. Rencananya mau saya ini yang air terjun ini mau saya ganti pakai waterfall. Terus pipa waterfallnya sini mau saya cabang ke pipa setengah in untuk arus venturi, jadi ada arus juga ada oksigennya, mau saya cabangkan ke sini, jadi air biar memutar begitu. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu masih pemula ini, masih belajar juga, cuman mengkopi kolam koi saya di depan begitu. Oh ya, saya juga memakai aerator, tapi aerator seadanya. Aerator akuarium tuh saya taruh di atas. Ya lumayan lah buat nambah-nambah oksigen. Airnya belum begitu jernih. Oh ya, aliran air dari CH1 kedua dan ketiga seharusnya seperti ini. Jadi tingginya semakin menurun gitu. Yang CH1 segitu, di sana terlihat. Yang CH2 agak ke bawah dikit permukaan airnya. Yang ketiga ini harusnya juga iya, berarti ini kebanyakan air. Nanti saya kurangin biar sedotannya dari pipa antar chamber semakin maksimal gitu ya. Begini sistem pemipaan di kolam nila saya yang mengcopy dari sistem kolam koi. Kenapa saya ada 2 kolam tapi bikin 2 filter?
karena saya di depan juga ada kolam koi. Nah, koinya itu nanti antisipasi aja, misalnya kolam depan renovasi atau trouble atau apa ya, ikannya mulai memijah, jadi ada cadangan untuk kolam yang mengkarantinnya ikan koinya begitu. Yang satu belum saya isi ikan gitu. Dan maksudnya juga biar airnya enggak bercampur sama sama air kolam dinila begitu. Ya demikian yang bisa saya jelaskan, maaf masih terbata-bata habis makan. Terima kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.